Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai tutorial software Stata. Stata sendiri adalah salah satu program analisis statistik yang dibuat oleh Stata Corporation. Pertama kita akan membuka dulu software Statanya. Seperti dapat dilihat pada layar, ini adalah bentuk awal dari tampilan awal ketika kita membuka Stata. Di sini ada 4 jendela. Yang pertama yaitu jendela komen, di mana ini kita menggunakannya untuk memberikan perintah. Seperti misalnya kita mau mencari berapa nilai min dari data atau standar deviasi, maka kita akan mengetik sintaknya di sini. Lalu kita cari, kita ketik sesuai dengan sintak yang telah diberikan atau perintah yang dapat kita lakukan. Lalu di sini ada jendela variabel. Di sini ada nama dan properties. Nanti nama ini akan melihatkan nilai variabel atau nama dari variabel yang kita berikan dan ada labelnya. Lalu ada jendela review, di mana ini akan melihatkan apakah program kita itu running atau tidak. Nanti kalau seandainya pada review dapat dilihat, kalau seandainya dia running akan berwarna hitam, dan kalau seandainya dia error nanti akan berwarna merah. Dan ada jendela Stata result, di mana ini akan memperlihatkan seluruh hasil dari perintah yang kita berikan. Jadi hasil atau output-nya akan dilihat pada Stata result. Pada kesempatan kali ini, Uni akan menyelesaikan permasalahan regresi linear sederhana dan regresi linear berganda dengan software Stata. Untuk soalnya, itu Uni bikin pada Excel, di mana dapat dilihat ini adalah soal regresi linear sederhana, ada pada sheet 3. Jadi kita bisa langsung mengimport dari data Excel ini ke dalam file Stata tanpa kita harus mengetik satu persatu. Dengan cara ambil Stata tadi, lalu ambil file, lalu ambil import, ambil Excel spreadsheet. Oke, klik OK, maka akan keluar jendela seperti ini. Lalu kita klik browse untuk mengambil file Excel mana yang kita gunakan, maka klik browse. Oke, ini menggunakan file soal simulator. Klik lalu open. Nah, di worksheet nanti kita bisa memilih sheet berapa yang kita gunakan. Pada worksheet ini Uni menggunakan sheet 3 untuk regresi linear sederhana. Maka klik itu dan ambil sheet 3, dan di sini dapat kita lihat previewnya dari row 1 sampai 12, dapat dilihat bahwa data yang di row 1 itu masih variabel XY. Uni kita maunya bahwa data satunya itu langsung angka, dan pada yang di atas itu variabel name. Maka untuk membuat nilai row 1 ini menjadi variabel name, kita bisa centang import this row as a variable name. Lalu oke. Gimana sih kita tahu bahwa data yang kita importkan itu sudah berhasil? Di sini udah kita lihat bahwa komennya udah berhasil, CSV row-nya. Lalu ada di result juga udah ada, dan di variable kita udah dapat melihat bahwa ada di data nama, nilai X dan nilai Y-nya. Nah, seperti yang kita tadi, kita mau melihat berapa nih, apa model regresi linear sederhananya. Di sini maka kita akan menggunakan sintak untuk mencari regresi, itu adalah regress. Masukkan apa label atau variabel name tadi yang kita masuk, itu Y dan X1 dan X. Oke. Nah, maka pada Stata result akan keluar hasil seperti ini, di mana kita ada terdapat nilai source, SS, DF, dan MS. Lalu ada number of option-nya ada 9. Lalu ada variabel F hitungnya sebesar 158,77. Probabilitas besar dari F-nya, R square-nya ini adalah nilai koefisien determinasi, yaitu R kuadrat sebesar 0,9578. Dan adjektif R square-nya itu adalah nilai terbaik dari R square-nya itu 9517 dengan root MSE dan nilai Y. Tampilan Y-nya dengan nilai koefisien X, koefisiennya sebesar minus 6,32
3968 dan konstantanya itu nilai koefisiennya 153,1755. Kita juga mendapatkan data standar error T, probabilitas besar dari T, dan koefisien intervalnya. Di mana kita ketahui kalau seandainya untuk mencari model regresi linear sederhana, kita melihat dari tabel yang di bawah ini. Sehingga kita mendapatkan model regresi linear sederhana dari permasalahan tadi adalah Y sama dengan konstanta 153,1755 dikurang 6 dikali 322,3968 X. Itu adalah model regresi linearnya. Kita juga dapat mendapatkan nilai koefisien determinasi di sini atau R kuadrat, di mana nilainya yaitu 95,78%. Yang bermaksud atau makna dari nilai tersebut adalah variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 95,78% dan 5% lainnya dijelaskan oleh variabel lainnya. Atau sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan persoalan dengan kasus regresi linear sederhana. Di sini kita tetap ambil soalnya, juga ada di Excel, itu pada sheet 4. Ini, lalu kita ambil satu tadi, seperti yang tadi, kita ambil file, lalu import, Excel sheet, oke, terus lagi, ambil data yang kalian mau. Di sini Uni ambil data soal simulator. Lalu worksheet-nya Uni menggunakan sheet 4. Nah, data seperti ini, dan ini juga mau import fish row as variable name. Oke. Do you want to continue? Oke. Nah, dari mana kita sudah tahu bahwa datanya telah berubah dari data yang tadi? Ini kita lihat di general variable bahwa data sekarang itu ada name dan labelnya itu udah berganti dari yang tadi. Lalu pada komen juga sudah berganti. Nah, di sini Uni akan mencari model regresi linear bergandanya. Tetap sama seperti tadi, melakukan regress, lalu ketik variabel name-nya. X1, X2, X3, X4. Kalian harus benar-benar meyakinkan apa variabel yang kalian bikin. Contohnya misalnya, kalau seandainya kalian bikin pada variabel name itu adalah X besar, tapi pada komen kalian bikin itu X kecil, maka ini nggak bakalan running. Karena tidak ketemu variabel X1 not found, karena yang kita beri variabel name atau labelnya tadi itu adalah X1. Sedang X1 dalam X yang besar, bukan X kecil. Jadi harus perhatikan baik-baik apa yang kalian tulis. Oke, running. Nah, di sini kita dapat mendapatkan hasil seperti ini, di mana seperti yang tadi kita dapat number of session-nya, F hitungnya, probabilitas besar dari F, R square, adjective R square, dan ini yang kita gunakan untuk melihat model regresi linear berganda yang kita dapatkan. Di mana nilai koefisien X1 adalah minus 7,032973, X2 0,31011282, X3 minus 0,008273, X4 minus 0,0754175, dan konstanta 69,01206. Hingga kita bisa membuat model regresi linear bergandanya, di mana Y sama dengan 69,01206 dikurang 7,0329 X1 ditambah 0,03101 X2 dikurang 0,008 X3 dikurang 0,0754 X4. Oke. Lalu Uni juga akan mengajarkan bagaimana caranya kita menggunakan metode stepwise regression pada stata. Untuk menggunakan model stepwise regression pada stata, sintaks yang kita gunakan adalah stepwise, PR. PR ini adalah nilai alfa.
yang kita gunakan, si Uni menggunakan alfa 0,05 atau 5%, titik 2, rek, oke. Lalu masukkan data yang tadi. Apa saja yang mau kita cari, yaitu Y, X1, X2, X3, X4. Enter. Nah, kita dapatkan hasilnya, di mana metode step-based regression ini adalah kita mencari model terbaik dari analisis regresi yang kita dapatkan. Jadi dari model sebelumnya, mana sih model yang terbaik yang digunakan. Di sini kita dapatkan bahwa model yang terbaik itu cuma tinggal X2. Jadi variabel X3, X4, dan X1 itu keluar dari model atau removing X3, X4, X1, sehingga enternya cuma tinggal X2. Sehingga model regresi berganda yang terbaru yang kita dapatkan setelah menggunakan metode step-based regression yaitu Y sama dengan konstanta 5,67291 ditambah 0,3546727 X2. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Uni sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.